worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Sing. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita di hadapannya. Karena kita tahu hanya Tuhanlah sumber pertolongan bagi kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seorang pun jua seperti
Yesus, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik, haleluya. Kami mengucap syukur, Kaulah yang baik Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus, glory hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kehidupan kami dapat berubah dan menjadi dampak bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Kau
selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti hadiratmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom pemuda yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Di kesempatan kali ini saya masih boleh diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan melihat beberapa orang, banyak anak muda, bahkan anak-anak yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang bertindak bodoh, yang berkata kasar, berperilaku buruk, dan juga berpikiran kotor, sampai-sampai banyak orang yang mulai masuk ke pergaulan bebas, minum minuman keras, dan bahkan sampai ada yang LGBT. Itu semua karena satu hal, tidak berhikmat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Yesuslah sumber hikmat yang kita butuhkan.
Hikmat atau yang biasa kita dengar dengan kata hikmah, yang artinya kita mengerti dan memahami sesuatu hal untuk kita bertindak dengan tepat. Hikmat juga berarti bahwa hidup dan berpikir sesuai dengan kebenaran, jalan dan pola kehidupan sesuai dengan perkataan Allah, sesuai dengan sudut pandang Allah. Percaya segala sesuatu yang Allah katakan itu adalah benar. Seperti halnya yang dikatakan dalam Amsal 8 ayat 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Di sini kita dapat mengerti bahwa di dalam hikmat terdapat 3 hal, yaitu kecerdasan, pengetahuan, dan juga kebijaksanaan. Kemudian hal ini juga ditegaskan dalam Amsal 1 ayat 4 untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amin saudara, inilah mengapa hikmat lebih penting bagi kita di kalangan muda. Bahkan Amsal 3 ayat 13-14 mengatakan bahwa hikmat melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Kekayaan dapat kita raih dengan mudahnya, tapi apabila kita tidak mempunyai hikmat, kekayaan itu akan hilang begitu saja. Kecerdasan yang kata orang berasal dari sejak kita lahir akan hilang begitu saja apabila kita tidak berhikmat untuk mengasahnya, untuk mengelola kecerdasan itu. Dan yang paling mengerikan, apabila kita tidak berhikmat, kita akan jatuh dan terjerumus ke dalam dosa. Padahal Bapa yang kita sembah itu adalah sumber hikmat itu sendiri. Sebagai contoh, mari kita mengingat dan melihat bersama-sama dalam Kejadian 37 ayat 12-13 mengenai Yusuf dengan istri Potifar. Dan bagaimana Yusuf digoda istri Potifar. Apa yang dilakukannya, apa yang dipikirkannya, itu sesuai dengan kebenaran Allah. Dia menuruti segala hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Yusuf bisa saja jatuh ke dalam dosa apabila dia tidak mengikuti perkataan Allah, apabila dia tidak mengutamakan hikmat Allah dalam kehidupannya. Untuk mendapatkan hikmat dari Allah, kita memerlukan 3 hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dalam Amsal 1 ayat 7. Keduanya sangat berkaitan. Jika pada saat itu Yusuf tidak takut akan Tuhan, dia akan jatuh ke dalam dosa. Dan dia akan menyanyiakan segala kemampuan dan pengetahuan intelektualnya. Takut akan Tuhan juga harus dilakukan dimanapun dan kapanpun kita ada. Baik ketika kita sendirian maupun di tempat keramaian. Baik kita sedang di tempat sepi atau di tempat kita bergaul dimanapun itu. Kita harus tahu, sekalipun kita berada di tempat sepi sekalipun, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Hal ini dikatakan dalam Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan langkah orang diawasinya. Yang poin kedua adalah ketaatan. Dibutuhkan ketaatan kepada Tuhan untuk memperoleh hikmat melalui apa saja yang kita kerjakan. Apabila kita menginginkan hikmat dari Tuhan, kalau kita tidak mau menaatinya, kita tidak akan mendapatkan hikmat dari Allah itu sendiri. Dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersandar kepada pengertianmu sendiri ini menekankan bahwa kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita sendiri, hikmat kita sendiri, hikmat duniawi yang berasal dari manusia. Tetapi kita harus mengutamakan hikmat yang daripada Allah. Amin saudara. Injil adalah salah satu dari hikmat Allah yang luar biasa. Di dalamnya tergandung banyak hikmat yang masih kita tidak ketahui dan masih tidak kita pahami. Ketaatan dapat dicontohkan dalam pelayanan kita, dalam tindakan keseharian kita, dalam apapun yang kita lakukan di dunia kita. Baik di sekolah,
baik di rumah, di dunia sekuler kita, di tempat perkuliahan, dan di lain-lainnya. Itu ketaatan kita sedang diuji. Karena apapun yang kita lakukan di dunia adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan, kita akan memiliki didikan untuk memperoleh hikmat daripada Tuhan. Untuk membangun ketaatan itu bisa kita lakukan dengan berdoa, WPDA atau waktu pribadi dengan Allah. Pelayanan kita untuk Tuhan, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dengan taat atau tidak. Yang poin ketiga yaitu kerendahan hati. Mengapa kerendahan hati di sini diperlukan untuk mendapat hikmat yang daripada Allah? Kerendahan hati itu adalah hal yang sangat penting dalam memperoleh hikmat daripada Tuhan. Dalam kerendahan hati, teladan yang patut kita contoh adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia mau turun ke dunia ini, hidup bersama-sama dengan kita manusia, ciptaannya sendiri, untuk mau mati dan disalibkan di atas kayu salib, hanya untuk menebus dosa setiap umat manusia. Bahkan dia mau dicaci maki, dia mau diolok-olok, disiksa dan didera untuk menebus dosa kita semua, supaya kita bisa meneladani dan melakukan hikmat yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah contohkan di dunia ini. Jadi dalam memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, kita memerlukan dan menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai 3 poin tersebut, yaitu takut akan Tuhan, ketaatan, dan juga kerendahan hati. Ketiganya ini saling berkaitan dan tidak boleh dihilangkan salah satunya. Biarlah hikmat daripada Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jangan menjadi rendah diri karena engkau muda, karena kita harus tahu bahwa hikmat Allah ada pada kita, buat saya dan kalian semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau angkat satu pujian. Kita mau memberikan setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Seperti hatimu
bisa menjalaninya, kami bisa melakukannya dengan baik ya Tuhan. Supaya firman itu bukan hanya bisa kami dengar saja, tetapi bisa bertumbuh dalam hati kita. Dan kita dapat melakukannya ya Tuhan. Kami boleh melakukannya dengan bantuan hikmat-Mu sendiri. Baiklah kaum muda yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah Yud pada malam hari ini dengan doa berkat. Mari kita akan mengangkat tangan, kita akan terima berkat. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kau melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu yang penuh harapan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu, dan engkau boleh mengasihi Allah dan sesamamu manusia. Demikian juga dengan persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.